setelah sekian berapa lama sih? Ini keturunan Pak. Masih salam-salam Pak. Itu udah beda, udah 1 bulan lebih beda, 1 bulan lebih beda. Kalau anak gimana? Mungkin ada Kayaknya hubungan. Anak sekolah kayak biasa, normal, lagi camping handphonenya hari ini. lagi sama kayaknya apa sama Kak Ari mungkin? Anak-anak waktu kemarin itu langsung Ari bawa keluar, terus akhirnya aku cari apartemen sendiri, jadi aku baru pindah dari apartemen yang lama seminggu kemudian. Ari yang keluar dulu sama anak. Di rolling gitu mungkin apa gitu. Kalau ketemu aku biasanya telepon, janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng, sore-sore, terus janjian makan. Kait Bang Ari ini katanya anak-anak nggak bakal milih ke Bang Ari, tinggal gimana mungkin pasti cerai. Sebenarnya nggak bisa dibilang milih juga. Awal-awalnya aku udah suggest kasih saran ke Kenzo Marco bahwa rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya sesungguhnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di sana aja, toh diusahakan mami bisa sebebas-bebasnya ketemu kalian gitu. Jadi memang kedekatan tadi itu kan antara anak-anak dan Bu Inga itu tetap ada. Karena memang rutinitas dari awal perkawinan, kelahiran anak sampai dengan sebelum Bu Inga keluar dari rumah apartemen kemarin itu semua dimasakin oleh Bu Inga. Tadi dihadirkan oleh saksi oleh penggugat juga mengatakan bahwa yang masakin setiap hari adalah Bu Inga. Tidak bosan dari luar, sama sekali enggak. Jadi semua masakan untuk anak-anak, untuk suami, semua Bu Inga yang masak. Jadi kalau misalnya anak tidak sayang sama mamanya, kayaknya agak aneh ya berita begitu ya. Gimana kalau kita dimasakin dari kecil sampai umur 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, bayangkan 15 tahun, sekian hari ya. Jadi hari ini menyatakan dugaan orang ketiga dari KIT itu tidak ada, tidak benar. isinya ya. Ya, tidak ada. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari Bu Inga itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kemarin yang kasihan dari hari yang bilang dari WA dulunya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok, ada sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-temanku nggak cewek, nggak cowok, nggak cowok, banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Ya, jadi memang dari kan kalau kita hadirkan saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami sendiri kan itu kuncinya. Nah, dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan dua minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak kita. Justru kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Dan itu jelas karena yang melihat sendiri langsung di depan mata mungkin hanya berapa meter. Jadi apa yang terjadi itu bisa dikatakan bahwa ada. Namanya siapa Bang? Nggak usah sebutkan siapa. Public figure juga apa gimana Bang? Nggak usah juga. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Ari menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam sebulan itu Pak Ari ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam. Minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan yang diberikan oleh super beliau pada sidang terdahulu. Nah, pada sidang hari ini agendanya dari pihak Mbak Inga membawa saksi, yaitu Ibu Sasa yang melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Apa katanya? Mbak Sasa mengatakan bahwa beliau ini, Mbak Sasa, melihat Mas Ari ada pada suatu klub malam, itu tepatnya kurang lebihnya di Domain Club di Senayan, ya, bersama dengan perempuan lain yang sedang minum-minum mabuk-mabuk, kurang lebih seperti itu.
Udah, kita Dari Kak Inge sendiri kan pernah ada pernyataan mengajukan gugatan sebelumnya, pernah meminta untuk cerai 4 kali, itu seperti apa mungkin? Dari tadi kita cek itu sebenarnya Bu Inga itu meminta perceraian dari penggugat itu 1 kali. Jadi tidak ada lebih dari 1 kali. Bu Inga ngomong bahwa saya sudah tidak tahan itu bersama dengan kamu, jadi kita bisa aja. Tapi saya yang gugat, kata Bu Inga. Itu Maunya kesepakatan begitu awal. awalnya. Tapi enggak tahu bagaimana skenario, karena Bu Inga ini kan, maaf ya, buta hukum, dia tidak mengerti apapun. Karena itu semua dia serahkan kepada suaminya, Pak Ari. Tapi pada saat momen-momen terakhir, Bu Inga baru tahu bukan dia penggugat, dia tergugat. Dan kesepakatan sebelumnya bahwa anak tetap berada di bawah pengasuhan kedua-duanya, di dalam gugatan itu rupanya nggak ada. Makanya Bu Inga stres. Bayangkan 4 hari sebelum sidang, menemukan peristiwa itu, jadi dia stres sekali. Karena itu saya kira framing mengatakan bahwa Bu Inga mengajukan gugatan sampai, rencana gugatan sampai 4 kali tidak benar. Dan memang awal sebenarnya Bilang aja Kak Ari. penggugat itu sebenarnya sesungguhnya Bu Inga, tapi karena skenario ada pada Pak Ari di belakang tanpa sepengetahuan Bu Inga, tanpa sepengetahuan Bu Inga, mengubah dari kesepakatan awal penggugat menjadi tergugatlah Bu Inga. Dan semua skenario itu, maaf, diatur oleh Pak Ari, bukan oleh Bu Inga. Jadi Bu Inga ini sama sekali lempeng. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengerti. Saya kira itu aja. selanjutnya apa nih? Kita tunggu lagi karena ada dari pihak penggugat akan menghadirkan alat bukti lagi. Setelah itu baru proses selanjutnya. Kita mungkin minggu depan mereka akan mengajukan alat bukti. Kayaknya tadi kenapa dari pihak Bang Ari itu selalu menepis juga soal orang tua? Seperti yang kita Dia tanya. selalu menepis. Aku nggak pernah bilang dari mulutku sendiri loh. Aku selalu diam. Aku nggak pernah ngomong apa. Aku nggak pernah jelek-jelek. Juga maksudnya dari orang ketiga, dari Dia selalu menepis. pihak Ari juga. Jadi kan gini, terkait pihak ketiga itu kan kita butuh saksi yang seperti kami katakan tadi, melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Berarti di dalam lokasi itu ya. Mengapa kami begitu yakin bahwa pihak ketiga itu ada di Ari? Karena saksi kita langsung melihat. Lihat itu bukan pakai jarak ini, dekat sekali melihat peristiwa yang terjadi. Jadi memang kebetulan saksi kita itu bukan orang yang sangat kepo, yang sangat harus mau viralkan, tidak. Karena dia kenal istrinya Pak Ari, jadi dia menjaga perasaan juga. Bu Inga jangan sampai nanti stres oleh peristiwa itu. Jadi memang dia sembunyikan. Mengapa kita akhirnya buka hari ini? Karena kita mau katakan bahwa pihak ketiga Bu Inga sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi pihak ketiga ada di Pak Ari, kami dapat katakan bisa dibuktikan. Karena orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa itu, hadir memberikan kesaksian. Dan tidak bisa dibantah oleh mereka, tidak bisa dibantah. Karena memang jelas dia yang melihat. Kecuali dia bilang kata dong orang, dia dengar dari orang, ini enggak. Memang dia sendiri yang melihat. Ini ada terpisah kasusnya komen ya, bisa bikin terpisan dari Kak Ari. Enggak. Nggak ada sih, karena dia juga shock ya bahwa saya, iya karena out of nowhere tiba-tiba ada kasus dari 2018, ada apa yang saya lihat di 2018 di malam itu dikeluarin sekarang gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi kita dengar di persidangan bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Kak Inge baru mulai di tahun ini, saya bisa bilang yang bersangkutan mulainya udah jauh lebih dulu gitu. Dia apa yang saya lihat itu kan di tahun 2018 gitu, dan udah terblow up, dan diantara teman-teman jadi yang ngerti-ngerti aja deh, emang gitu. Cuman benar yang disampaikan oleh Bapak kuasa hukum bahwa memang saya nggak sekepo itu. Kayak tadi juga ditanyakan oleh pihak lawan kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam, saya cuma jawab saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit gitu. Jadi akhirnya saya step up, saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya
menyaksikan ini dari 2018 gitu. Main nggak? Main nggak? Main nggak? Maaf. Jadi seperti kita katakan tadi, jadi dari sidang kemarin 2 minggu lalu dan hari ini bisa kita katakan bahwa memang pihak ketiga di Buinga itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Karena hanya bersifat testimoni. Makasih ya Pak ya. Bang, kompet. Ada mobilnya di mana? Oh, ambil motor dah. Ya, bisa sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, abang gua jalan dikit boleh. Oh iya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Kayaknya kita lihat ya. Abang gua yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, segala macam. Saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan, satu susul. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik pisah aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala
kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin Minta izin? Iya. Gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, ke luar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga, kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang, mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, tapi mungkin itu kan menjadi di proses wawancara aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan. Dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa ya? Hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Terima kasih banyak. ada pernyataan silakan, dari pihaknya silakan. bahwa Terima cerai dari kasih. Mas Ari. Thank you. Ya. Kita
Setelah sekian berapa lama? Ini keturunan Pak. Masih salam-salam Pak. Itu udah beda. Udah beda. Udah 1 bulan lebih beda. 1 bulan lebih beda. Kalau anak gimana? Mungkin ada Kayaknya obrolan. Anak sekolah kayak biasa normal. Lagi camping handphonenya hari ini. lagi sama Kak Inga apa sama Kak Ari mungkin? Anak-anak waktu kemarin itu langsung Ari bawa keluar. Terus akhirnya aku cari apartemen sendiri. Jadi aku baru pindah dari apartemen yang lama seminggu kemudian. Ari yang keluar dulu sama anak. Di rolling gitu mungkin apa gitu? Kalau ketemu aku biasanya telepon janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng sore-sore, terus janjian makan. Kait Bang Ari ini katanya anak-anak nggak bakal milih ke Bang Ari, tinggal gimana mungkin pas cerai. Sebenarnya nggak bisa dibilang milih juga. Awal-awalnya aku udah suggest kasih saran ke Kenzo Marco bahwa rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya sesungguhnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di sana aja, toh diusahakan mami bisa sebebas-bebasnya ketemu kalian. Jadi memang kedekatan tadi itu kan antara anak-anak dan Bu Inga itu tetap ada. Karena memang rutinitas dari awal perkawinan, kelahiran anak, sampai dengan sebelum Bu Inga keluar dari rumah apartemen kemarin itu semua dimasakin oleh Bu Inga. Tadi dari dihadirkan oleh saksi oleh penggugat juga mengatakan bahwa yang masakin setiap hari adalah Bu Inga. Tidak bosan dari luar, sama sekali enggak. Jadi semua masakan untuk anak-anak, untuk suami, semua Bu Inga yang masak. Jadi kalau misalnya anak tidak sayang sama mamanya, kayaknya agak aneh ya berita begitu ya. Gimana kalau kita dimasakin dari kecil sampai umur 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, bayangkan 15 tahun, sekian hari ya. Tiap hari. Hari ini menyatakan dugaan orang ketiga dari KSI itu Tidak ada, tidak benar. isinya ya. Ya, tidak ada. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari Bu Inga itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kemarin yang kasihan dari hari yang bilang dari WA grupnya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-temanku nggak cewek nggak cowok nggak cowok banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Ya, jadi memang dari kan kalau kita hadirkan saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami sendiri kan itu kuncinya. Nah, dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan dua minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak kita. Justru kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Dan itu jelas karena yang melihat sendiri langsung di depan mata mungkin hanya berapa meter. Jadi apa yang terjadi itu bisa dikatakan bahwa ada. Namanya siapa? Nggak usah sebutkan siapa. Public figure juga apa gimana Bang? Nggak usah juga. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Ari menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam sebulan itu Pak Ari ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam. Minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan diberikan oleh super beliau pada sidang terdahulu. Nah, pada sidang hari ini agendanya dari pihak Mbak Inga membawa saksi, yaitu Ibu Sasa yang melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Apa katanya? Mbak Sasa mengatakan bahwa beliau ini, Mbak Sasa, melihat Mas Ari ada pada suatu klub malam, yaitu tepatnya kurang lebihnya di Domain Club di Senayan, ya bersama dengan perempuan lain yang sedang minum-minum mabuk-mabuk.
kurang lebih seperti itu. Udah, kita Dari Pak Inge sendiri kan pernah ada pernyataan mengajukan gugatan sebelumnya, pernah meminta untuk cerai 4 kali, itu seperti apa mungkin? Dari tadi kita cek itu sebenarnya Bu Inge itu meminta perceraian dari penggugat itu 1 kali. Jadi tidak ada lebih dari 1 kali. Bu Inge ngomong bahwa saya sudah tidak tahan itu bersama dengan kamu, jadi kita bisa aja. Tapi saya yang gugat, kata Bu Inge. Itu kesepakatan awal. Tapi enggak tahu bagaimana skenario. Karena Bu Inge ini kan, maaf ya, buta hukum, dia tidak mengerti apapun. Karena itu semua dia serahkan kepada suaminya, Pak Ari. Tapi pada saat momen-momen terakhir, Bu Inge baru tahu bukan dia penggugat, dia tergugat. Dan kesepakatan sebelumnya bahwa anak tetap berada di bawah pengasuhan kedua-duanya, di dalam gugatan itu rupanya nggak ada. Makanya Bu Inge stres. Bayangkan 4 hari sebelum sidang, menemukan peristiwa itu, jadi dia stres sekali. Karena itu saya kira framing mengatakan bahwa Bu Inge mengajukan gugatan sampai rencana gugatan sampai 4 kali tidak benar. Dan memang awal sebenarnya bilang aja Pak Ari. penggugat itu sebenarnya sesungguhnya Bu Inge, tapi karena skenario ada pada Pak Ari di belakang tanpa sepengetahuan Bu Inge, tanpa sepengetahuan Bu Inge, mengubah dari kesepakatan awal penggugat menjadi tergugatlah Bu Inge. Dan semua skenario itu maaf diatur oleh Pak Ari, bukan oleh Bu Inge. Jadi Bu Inge ini sama sekali lempeng. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengerti. Saya kira itu aja. selanjutnya apa nih? Kita tunggu lagi karena ada dari pihak penggugat akan menghadirkan alat bukti lagi. Setelah itu baru proses selanjutnya. Kita mungkin minggu depan mereka akan mengajukan alat bukti. Kayaknya tadi kenapa dari pihak Bang Ari itu selalu menepis juga soal orang kerja? Seperti yang kita Dia tanya. selalu menepis. Aku nggak pernah bilang dari mulutku sendiri loh. Aku selalu diam. Aku nggak pernah ngomong apa. Aku nggak pernah jelek-jelek kerja. Juga maksudnya dari orang ketiga, dari Dia selalu menepis. pihak Ari juga. Jadi kan gini, terkait pihak ketiga itu kan kita butuh saksi yang seperti kami katakan tadi, melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Berarti di dalam lokasi itu ya. Mengapa kami begitu yakin bahwa pihak ketiga itu ada di Ari? Karena saksi kita langsung melihat. Lihat itu bukan pakai jarak ini, dekat sekali melihat peristiwa yang terjadi. Jadi memang kebetulan saksi kita itu bukan orang yang sangat kepo, yang sangat harus mau viralkan, tidak. Karena dia kenal istrinya Pak Ari, jadi dia menjaga perasaan juga. Bu Inge jangan sampai nanti stres oleh peristiwa ini. Jadi memang dia sebenarnya mengapa kita akhirnya buka hari ini, karena kita mau katakan bahwa pihak ketiga Bu Inge sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi pihak ketiga ada di Pak Ari, kami dapat katakan bisa dibuktikan. Karena orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa itu, hadir memberikan kesaksian. Dan tidak bisa dibantah oleh mereka, tidak bisa dibantah. Karena memang jelas dia yang melihat. Kecuali dia bilang kata dong orang, dia dengar dari orang, ini enggak. Memang dia sendiri yang melihat. Dia ada perpisahan kasusnya, Komen ya, bisa bikin perpisahan dari Kak Ari, enggak. Nggak ada sih, karena dia juga shock ya bahwa saya, iya karena out of nowhere tiba-tiba ada kasus dari 2018, ada apa yang saya lihat di 2018 di malam itu dikeluarin sekarang gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi kita dengar di persidangan bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Kak Inge baru mulai di tahun ini, saya bisa bilang yang bersangkutan mulainya udah jauh lebih dulu gitu. Dia apa yang saya lihat itu kan di tahun 2018 gitu, dan udah terblow up, dan diantara teman-teman jadi yang ngerti-ngerti aja deh, emang gitu. Cuman benar yang disampaikan oleh Bapak kuasa hukum bahwa memang saya nggak sekepo itu. Kayak tadi juga ditanyakan oleh pihak lawan kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam, saya cuma jawab saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit gitu. Jadi akhirnya
saya step up, saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018 gitu. Jadi seperti kita katakan tadi, jadi dari sidang kemarin 2 minggu lalu dan hari ini bisa kita katakan bahwa memang pihak ketiga di Bu Inge itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Karena hanya bersifat testimoni. Makasih ya Pak ya. Bang, kompet. Ada mobilnya di mana? Oh, ambil motor dah. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, abangku, kanan dikit boleh. Oh, siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya, oke. Ya, hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macam, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus kami ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu susul. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik pisah aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya
Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat kenyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, Iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, ke luar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga, kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang, mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, tapi mungkin itu kan menjadi di prosesnya biasa. Aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas, dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan. Dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Terima kasih banyak. ada pernyataan dari pihaknya bahwa cerai Terima dari kasih. Mas Ari. Thank you. Ya,
Setelah sekian berapa lama? Ini keturunan Pak. Masih salam-salam Pak. Itu udah beda, udah 1 bulan lebih beda, 1 bulan lebih beda. Kalau anak gimana? Mungkin ada Mungkin hubungan Anak sekolah kayak biasa, normal, lagi camping campingnya hari ini. lagi sama kayaknya apa sama Kak Ari mungkin? Anak-anak waktu kemarin itu langsung Ari bawa keluar, terus akhirnya aku cari apartemen sendiri, jadi aku baru pindah dari apartemen yang lama seminggu kemudian. Ari yang keluar dulu sama anak. Di rolling gitu mungkin apa gitu? Kalau ketemu aku biasanya telepon janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng sore-sore, terus janjian makan. Kait Bang Ari ini katanya anak-anak nggak bakal milih ke Bang Ari, tinggal gimana mungkin pas cerai. Sebenarnya nggak bisa dibilang milih juga, awalnya aku udah suggest kasih saran ke Kenzo Marco bahwa rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya sesungguhnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di sana aja, toh diusahakan mami bisa sebebas-bebasnya ketemu kalian gitu. Jadi memang kedekatan tadi itu kan antara anak-anak dan ibunya itu tetap ada. Karena memang rutinitas dari awal perkawinan, kelahiran anak sampai dengan sebelum ibunya keluar dari rumah apartemen kemarin itu semua dimasakin oleh ibunya. Tadi dihadirkan oleh saksi oleh penggugat juga mengatakan bahwa yang masakin setiap hari adalah ibunya, tidak bosan dari luar, sama sekali enggak. Jadi semua masakan untuk anak-anak, untuk suami, semua ibunya yang masak. Jadi kalau misalnya anak tidak sayang sama mamanya, kayaknya agak aneh ya berita begitu ya. Gimana kalau kita dimasakin dari kecil sampai umur 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, bayangkan 15 tahun, sekian hari ya. Tiap hari. Hari ini menyatakan dugaan orang ketiga dari KIT itu Tidak ada, tidak benar. isinya ya. Ya, tidak ada. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari dunia itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kemarin yang kasihan dari hari yang bilang dari WA grupnya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-teman itu nggak cewek nggak cowok banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Ya, jadi memang dari kan kalau kita hadirkan saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami sendiri kan itu kuncinya. Nah, dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan dua minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak kita. Justru kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Dan itu jelas karena yang melihat sendiri langsung di depan mata mungkin hanya berapa meter. Jadi apa yang terjadi itu bisa dikatakan bahwa ada. Namanya siapa Bang? Nggak usah sebutkan siapa. Public figure juga bagaimana Bang? Nggak usah juga. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Ari menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam sebulan itu Pak Ari ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam, minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan yang diberikan oleh super beliau pada sidang terdahulu. Nah, pada sidang hari ini agendanya dari pihak Mbak Inge membawa saksi, yaitu Ibu Sasa yang melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Apa katanya? Mbak Sasa mengatakan bahwa beliau ini, Mbak Sasa, melihat Mas Ari
ada pada suatu klub malam, yaitu tepatnya kurang lebihnya di Domain Club di Senayan, ya bersama dengan perempuan lain yang sedang minum-minum mabuk-mabuk, kurang lebih seperti itu. Udah, kita Dari Pak Inge sendiri kan pernah ada pernyataan mengajukan gugatan sebelumnya, pernah meminta untuk cerai 4 kali, itu seperti apa mungkin? Dari tadi kita cek itu sebenarnya Bu Inge itu meminta perceraian dari penggugat itu 1 kali. Jadi tidak ada lebih dari 1 kali. Bu Inge ngomong bahwa saya sudah tidak tahan itu bersama dengan kamu, jadi kita bisa aja. Tapi saya yang gugat, kata Bu Inge. Itu kesepakatan awal. Tapi enggak tahu bagaimana skenario, karena Bu Inge ini kan, maaf ya, buta hukum, dia tidak mengerti apapun. Karena itu semua dia serahkan kepada suaminya, Pak Ari. Tapi pada saat momen-momen terakhir, Bu Inge baru tahu bukan dia penggugat, dia tergugat. Dan kesepakatan sebelumnya bahwa anak tetap berada di bawah pengasuhan kedua-duanya, di dalam gugatan itu rupanya nggak ada. Makanya Bu Inge stres. Bayangkan 4 hari sebelum sidang, menemukan peristiwa itu, jadi dia stres sekali. Karena itu saya kira framing mengatakan bahwa Bu Inge mengajukan gugatan sampai, rencana gugatan sampai 4 kali tidak benar. Dan memang awal sebenarnya Bilang aja Kak Ari. penggugat itu sebenarnya sesungguhnya Bu Inge, tapi karena skenario ada pada Pak Ari di belakang tanpa sepengetahuan Bu Inge, tanpa sepengetahuan Bu Inge, mengubah dari kesepakatan awal penggugat menjadi tergugatlah Bu Inge. Dan semua skenario itu maaf diatur oleh Pak Ari, bukan oleh Bu Inge. Jadi Bu Inge ini sama sekali lempeng. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengerti.